sangat luar biasa, seru dan juga sempurna. Tadi juga kita sudah saksikan bersama-sama, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang tercinta, dan juga ada penampilan dari teman-teman Sanggar untuk bisa memperkenalkan gendang belek ke mata dunia pastinya. Dan terlihat ada Chandra Hermawan yang akan mengisi di grid yang ketiga setelah dari hasil Super Pole Race yang begitu luar biasa, sehingga kita bisa melihat up to date dari starting grid kita. Ada Alfi Husni dari ZR di sana, good luck, berikan yang terbaik, berikan perlawanan terbaikmu di sana. Dan juga ada Rekat Yusuf Fadila dari Astra Racing Teamnya. Good luck juga untuk Rekat, berikan sedikit lambaian tangan ke arah kamera Rekat, terima kasih. Dan kita langsung move lagi menuju ke grid yang ke-6. Ada kawan kita di sini, salah satu pebalap senior juga. Ada Galang Hendra Pratama dengan Yamaha Buff Yamalup Akai Jaya MBKW2 Racing. Dia akan fight dengan dari row yang keduanya. Dan kita akan langsung melihat lagi yang lainnya. Ada Abdul Gofar, ada Renaldi Pradana Rere, dan juga ada Robi Sakera, Andi Farid Isdian ataupun Andi Gilang. Itulah dia 10 nama-nama teratas kita hadirin sekalian. Dan pastinya teman-teman semuanya, tidak luput kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para seluruh sponsor tercinta kita di season 2025 dari event Pertamina Mandalika Racing Series. Terima kasih pastinya untuk Pertamina, terima kasih untuk Pirelli, terima kasih untuk Yamaha, terima kasih untuk RCB, terima kasih untuk Yuma Racing, terima kasih untuk Honda, terima kasih untuk GS Astra, terima kasih juga untuk Carglass Helmet, terima kasih untuk Arai Helmet, terima kasih untuk MFZ, terima kasih untuk UltiX, terima kasih juga untuk Respiro, terima kasih untuk Cemco, terima kasih juga untuk Piccoli Racing Moto Oil, terima kasih untuk Narmada Mineral Water, terima kasih juga untuk RK Chain, dan terima kasih untuk MS Glow Foreman. Dan juga tidak luput untuk bagi para seluruh stakeholder yang lainnya. Terima kasih juga untuk InJourney, terima kasih untuk MGPA, terima kasih untuk ITDC, terima kasih juga untuk Kemenpar ataupun Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Terima kasih juga untuk Barometer Otomotif Indonesia, yaitu adalah IMI Pusat dan juga IMI Provinsi NTB. Dan juga event ini di-package dengan sangat luar biasa dari Pride Motorsport. Dan juga bagi para seluruh penonton-penonton semuanya yang terus setia bersama dengan kami, sudah tidak terasa kita sudah memasuki persiapan untuk race kedua yang selanjutnya, di mana 5 kelas tersisa sampai sore hari nantinya. National Sport 250cc, ada beberapa grid yang nampaknya tidak ada penghuninya di sana. Saya melihat secara kasat mata dengan cepat, nampaknya dengan nomor 80 Fadil Al-Ghasani Priyadi, nampaknya dia tidak mengikut sertakan di race kedua ini. Langsung konfirmasi dari Mr. Robert Chong dengan timnya Yamaha LFNH 969 Global Ondolomon. Dan terlihat mereka masih tetap menemani bagi para seluruh rider-rider terbaiknya. Sesaat lagi kita akan segera memulai, kurang lebih sekitar 3-5 menit ke depan. Dan juga kawan-kawan para sponsor masih terus memberikan dukungan, baik dari rekan-rekan Pride dan juga Piccoli juga terlihat di sana. Dan inilah dia sedikit dari informasi up to date mengenai dari karakter track kita dan juga dari Pertamina Mandalika International Circuit. 27 derajat, memang tidak terlalu panas. Ini dia saya sudah kembali. Saya di bawah rasa panas, kawan. Mohon maaf Mas Orin karena saya menunggu di studio. Ternyata di bawah panas ya. Panas sekali. Tapi luar biasa. Seperti 30-an ya, walaupun Ya. 27 tapi terasa seperti 30-an derajat Celcius. Ya. Dan angin rata-rata di 21 km per jam tampaknya. Oke, dan kita akan lihat ini karakter tracknya, Bung, yang tampaknya jelas sekali bahwa merupakan sebuah kearifan lokal ya. Betul sekali. Dan kebanggaan di Indonesia karena kita memiliki 17 tikungan di trek kita kali ini, yang pastinya memiliki 3 ataupun 4 sektor. Untuk teman-teman bisa melihat yang pastinya base-nya di Indonesia, di tepatnya di Provinsi NTB dan di Pulau Lombok. Ya. Dan inilah dia Mandalika, sirkuit kebanggaan Indonesia. Dan selanjutnya untuk track information akan kita pampangkan untuk teman-teman, di mana inilah dia layout kita yang panjangnya kurang lebih 4,3 km, 17 tikungan. Dan inilah dia tikungan kiri ada 6, ke kanan ada 11. betul sekali.
Dan inilah dia spot-spot tikungan kiri kita sudah marking warna merah tadi. Dan sekarang kanan marking warna merah juga. Ke kanan ya. Betul. Oke. Dan selanjutnya teman-teman bisa melihat dan mempelajari lebih dalam sektor 1, sektornya. tikungan 1 sampai 4, sektor 2 5 sampai 9, Betul. 3 10 sampai 12 dan 4 yaitu adalah 13 sampai 17. Betul sekali, 4 sektor. 4 sektor, Bung. Dan ada spot-spot ya, ataupun zona-zona untuk melakukan overtaking ataupun melakukan breaking point. Ya. Breaking pointnya pasti di turn 1, 10 dan 13 itu breaking point yang cukup hard ya di sana. Tire straight zone. Ini kita sampai detail. Overtake hotspots. Ini sangat penting untuk teman-teman mempelajari ya. Pengambilan terbaik dan teman-teman juga bisa melihat pasti akan ada terjadinya kejadian-kejadian overtake jual beli serangan di sana. Oke, dan panas yang luar biasa nampaknya kali ini tidak dihiraukan oleh para kru. Betul. Dan akan segera bergeser serta kami ucapkan selamat siang, Bung. Betul. Karena ini sudah ada report rekan-rekan kita yang ada di berbagai kota yang akan menyaksikan secara live. Kami juga menyapa kawan-kawan kita yang saat ini ada di rumah makan Mak Nis nampaknya di Bogor. Ini nampaknya siang hari ini tengah nobar di sana informasinya. Makanan Sunda ya? Kemungkinan. Luar biasa. Kemudian juga kami sapa yang ada di Jambi, ada Om Eval dan juga kakek ya. Kakeknya dari Felix Putra Mulya ini juga menyampaikan bahwa tengah melihat secara langsung. Betul. Hari ini pun juga akan turun Dia di akan kelas start ini di ya. 15. Ya, kami ucapkan selamat siang untuk rekan-rekan semuanya yang menyaksikan jalannya acara ini, baik di Jambi, kemudian di Pulau Jawa, rekan-rekan di Sumatera, semuanya inilah starting grid para pembalap yang akan segera line up di race ini, Alex. Yes, teman-teman semuanya, mungkin ada yang bertanya berapa kali lap yang akan mereka jalankan, total 10 laps. Kita sudah kembali ke race utama ataupun race 2. Tadi sebelum kita after the break ataupun istirahat sholat dan juga makan, kita sudah menghelatkan dan memberikan kesempatan mereka untuk fight di Super Pole Race. Setengah perjalanan dari total 10 lap sudah kita jalankan dan berikan. Melakukan burnoutnya di sana Arai Agaska untuk sedikit memanaskan ban. Pastinya ban baru yang mereka gunakan. Namun mereka harus memaintain dengan baik karena panas ataupun temperatur dari trek semakin meningkat, semakin siang. Memang berbeda halnya di hari Sabtu kemarin yang begitu syahdu dan mendung. Namun di pagi hari tadi juga itu, ya sama, selalu seperti itu di 2 hari belakangan ini. Namun di siangnya memberikan matahari yang mentereng. Dan saat ini warm up, Bung, tengah dijalankan ya untuk National Sport 250 dan ini merupakan race 2. Kita akan lihat bersama-sama keseluruhan pembalap yang akan turun di race kali ini. Dan nampaknya kita melihat ada Joshua Mbeo nomor start 2. Kemudian kami juga melihat di sana ada pembalap-pembalap seperti 157 Murobil Vitoni nampaknya, Bung. Kemudian ada Renaldi Pradana tadi juga mengikuti upacara pembukaan. Ada Alfi Husni, Raikat Yusuf, Galang Hendra Pratama, dan Abdul Gofar Mutakin. Ada Andi Farid Istihar, bagaimana nasibnya hari ini? Apakah di 250 ini bisa bertaji? Kita akan nantikan. Sementara ada nomor start 8 Chandra Hermawan yang tadi berhasil naik ke podium 3 pada saat Super Pole. Ya, apakah hari ini akan tampil kembali dengan sempurna, Bung? Kalau kita perhatikan di sini ada pertarungan yang amat sengit karena ini merupakan race penentu ya. Hanya di sini mereka akan membalas kekalahan, akan menambah lagi poin atau paling tidak memberikan yang terbaik untuk timnya. Pastinya, dan kita akan menunggu mereka sudah berada di tikungan 10 di mana view ataupun point of view yang kemarin sempat kita bahas, ada derasnya ombak di sana menghantam karang terlihat. Itu adalah sebuah ikoniknya dari sirkuit kita, dari Pertamina Mandalika International Circuit, karena dunia sudah mengetahui bahwa keindahan bukan hanya menyaksikan balap namun menjual dari keindahan alam dari semesta dan pastinya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan melihat di sini bahwa ada beberapa memang yang sudah saya sempat sebutkan di awal pada saat kita membacakan di grid posisi, nampaknya dengan nomor 80 Fadil Algasani Priyadi. Dan inilah juga ada kawan-kawan kita dari rumah makan sederhana Jogja. Ada lagi nobar di sana juga. Lagi nobar juga di Yogyakarta. Dari LFN kayaknya lagi nonton di Yogyakarta. Kami sapa teman-teman di Ngayog, Yokarto, Hadiningrat. LFN Family ya. LFN Family nampaknya saat ini tengah menyaksikan. Kami sapa dari sini dan tentunya keripik jengkolnya. Itu dia. Kita tunggu itu keripik jengkolnya. Jangan lupa, tolong disisakan ya. Ya, Fadli ya, tolong dipikirkan kami ya. Berdua di sini.
Oke. Apa kabar Pak Haji? Pak Haji, semoga menonton dan menyaksikan bersama dengan kita di sini. Jangan lupa di like, subscribe, dan hidupkan loncengnya untuk tidak tertinggal dari informasi kita apapun. Dan persiapan Bung Orin untuk race kedua ini pasti akan sangat memanas. 5 kelas tersisa kita akan hantam habis untuk bisa memberikan 10 lap atau 10 putaran yang akan ditempuh dengan suhu cuaca yang begitu panas yang hari ini tentunya akan menambah persaingan semakin panas pula. Bendera merah sudah bergeser dari posisinya dan sesaat lagi genderang perang akan ditabuh. Bendera hijau sudah diangkat. Kali ini konsentrasi, fokus, light on and go! Oh, dilepas teman-teman semuanya untuk race kedua dari National Sport 250cc, di mana Arai langsung kencang, open the throttle, full the throttle. All the riders ready for the race 2. Mereka sudah siap masuk ke first cornering kita kali ini. Arai memimpin barisan ditemani oleh Chandra Hermawan. Irfan Ardiansyah juga terlihat dengan orange putihnya di sana. Nice, no contact, so far so good dari keseluruhan, zero mistake. Nampaknya ada sedikit keunggulan dan juga keuntungan dari Chandra Hermawan. Dia memberikan pukulan hangat untuk the local rider Arai Agaska di Bani Laksana yang terlalu gemilang di putaran 4 kita kali ini. Terlihat ada 56 juga, ada Galang Hendra Pratama yang sempat terjatuh, namun dia tidak merasakan impact apapun yang cukup serius sehingga dia bisa fight kembali di National Sport 250cc kali ini. Irfan Ardiansyah memang di race 1 kemarin dan juga Super Pole dirinya baru panas memasuki setengah perjalanan lap dan juga di akhir lap, namun kali ini dia sudah gaspol dari awal-awal lap. Strategi yang berbeda dari tim TWS ataupun tim dirinya di sini kali ini, hadirin sekalian, di mana dirinya akan memaksimalkan untuk bisa mengikuti pace jagoan-jagoan yang lainnya. Irfan Ardiansyah bersama dengan NWN Tus. Yes, legal. Chandra Hermawan, apa yang terjadi di sini? Chandra Hermawan berada pada speed yang begitu kencang. Ia berada pada posisi terbaik, memimpin lajunya balapan dan nampaknya kekuatan pembalap Irfan Ardiansyah menempel rapat sekali, Bung. Ini berbahaya dan nampaknya Chandra Hermawan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Begitu ia lepas dari posisi rombongan, ia langsung bergerak breakaway dia, Bung. Dan nampaknya berusaha untuk memastikan dirinya menjadi yang terbaik di kelasnya. Oh, sedikit ada pergerakan yang berbahaya dari para pembalap ini, dan inilah replay kami untuk Anda di saat start, di mana clean untuk jalannya start kali ini. Lap pertama tengah ditempuh dan inilah gaya mereka. Oh, nampaknya ada beberapa pembalap yang mengambil line yang berbeda satu sama lain, Bung, di R pertama. Dan mari kita saksikan kembali kekuatan para pembalap yang tengah melaju pada lap kedua. Di sini Galang Hendra Pratama nampaknya juga mendapatkan sebuah ancaman dari putra Lombok, Nusa Tenggara Barat, dari Kota Mataram tepatnya, adalah Arai Agaska di Bani Laksana. Tepat berada di belakang dari Arai Agaska di Bani Laksana ada Robi Sakera, pendatang baru di kelas 250, namun langsung menajamkan taringnya di sini. Dia selaku underdog di kelas ini, namun berbicara sedikit dengan praktik yang sangat maksimal dari Robi Sakera. Terlihat ada satu pebalap kita 38. Arai kembali lagi berada di posisi pertamanya. Irfan Ardiansyah menempel ketat dan terlihat juga ada Gary Salim yang berada di belakang sana dengan livery warna hitam, putih dan juga warna-warna yang lainnya. Kita bisa melihat Galang Hendra Pratama belum mencicipi posisi pertamanya, memasuki 2 lap yang akan berjalan kali ini. Chandra Hermawan salah satu kontender kuat dan kali ini side by side berupaya mengambil peruntungan dari sisi luar, namun ditutup langsung oleh Irfan Ardiansyah. Arai memantau dengan pergerakan di urutan yang kedua, tiganya Galang dan ada Robi Sakera saling side by side di urutan 3-nya di sana. Ini dia kondisi yang cukup membingungkan untuk Arai mengambil posisi dari mana? Dari berbagai celah nampaknya belum aman, Bung. Arai Agaska ini selalu dibayangi oleh beberapa pembalap yang ada di sini. Oh, Robert Chong dan kawan-kawan nampaknya terlihat kembali di layar tengah memantau jalannya balapan. Dan inilah Irfan Ardiansyah, leader saat ini, berada pada posisi yang luar biasa. Dan 38 Arai Agaska berada pada posisi yang kedua. Nampaknya tidak nyaman bagi Arai Agaska apa yang akan dilakukan
di lap berikutnya. Oke, nomor start 8 Chandra Hermawan kali ini tertekan mundur dan ada pergerakan yang berbeda. Nampaknya Papua kali ini pun mulai berbicara di sana. Berbahaya saudara, 57 Muhammad Fadil Musyafi. Namun nampaknya ada beberapa pembalap juga yang terkena track limit pada gelaran kali ini di lap-lap awal. Masih kita perhatikan kekuatan pembalap tuan rumah 38 area Agaska diambil begitu saja oleh pembalap kita dari Eleven. Nampaknya berada pada posisi unggulan. Akankah Murobil Vitoni 56 nampaknya Galang mulai Galang mulai Bung. Ini dia teman-teman semuanya dan terlihat bahwa Arai kembali lagi berada di urutan pertamanya. Dan inilah dia ada nama-nama seperti Fadil Musyafi, pebalap muda yang naik daun. Arai Agaska terus dipantau pergerakannya dengan kameramen kita di sana. Dengan titik-titik 12 kamera langsung disebar dari Pertamina Mandalika International Circuit untuk bisa mendapatkan momen spesial keseluruhan para pebalap kita kali ini. Dengan keteraturan di mana ada di belakang yaitu adalah Fadil Musyafi tetap mengawal di urutan ketiganya 56 Galang Hendra. Chandra Hermawan berada di urutannya kelimanya. Terlihat Arai memberikan ruang kosong, namun tidak dimaksimalkan oleh Irfan Ardiansyah yang berada di urutan kedua kali ini. Oke, menghindari konteks sepertinya dari Robi Sakira di sana. Betul. Dan juga Galang fokus untuk bisa mengganggu. Dan juga ada Muhammad Fadil Musyafi, pebalap muda yang namanya digadang-gadang menjadi pebalap terbaik, bisa dibilang yaitu adalah pebalap muda di ARRC. Dia memberikan kejutan untuk seniornya di depan, saling side by side bersama Irfan. Arai sekarang yang mulai diincar, namun Galang mulai masuk menggeser dari Fadil Musyafi. Namun nampaknya kembali bergerak si tuan rumah 38 area Agaska berada pada posisi terbaik. Lap by lap kita nantikan kekuatan mereka yang nampaknya kali ini juga mulai tergusur. Ada beberapa pembalap, Muhammad Murobil Vitoni bagaimana nasibnya, Alfi Husni, Andris Wanto, Gary Salim kita nantikan dari MS Glow Foreman. Akankah ada pergerakan yang berbeda? Wow, siapakah pembalap Ondolomon yang kali ini mulai melakukan sebuah sentuhan yang berbeda? Chandra Hermawan ditarik dari posisi barisan depan. Akankah kembali? Yes, dari sisi kanan. Oh, namun 57 langsung cepat berkelit. Fadil Musyafi lagi dan lagi. Namun kita harus melihat ada warna merah dan putih. Terlihat ada tamu tidak diundang coming from behind. Si Bangau Putih Felix Putra Mulya yang melakukan startnya dari grid 14 ataupun 15 sekarang sudah menempati di row terdepan, di gerbong terdepan. Harus berhati-hati karena dia mencatatkan waktu terbaik pada saat di race pertama kemarin, memberikan gap 4-5 detik untuk rival-rival di belakangnya. Irfan Ardiansyah saling side by side bersama dengan Fadil Musyafi, pebalap muda kita dari Ondolomon Eleven di sini hadir sekalian. Arai memantau pergerakan. Oke, berbeda lainnya 56. Sekarang Galang Hendra Pratama namanya selalu disebut-sebut dari lap pertama dan sekarang sudah tergerus 4 lap dari total 10 lap yang berjalan. Teman-teman, kita bisa melihat bersama-sama di mana mereka masih memiliki chance yang besar, opportunity, kesempatan yang besar untuk mereka bisa menjadi juara. Arai Agaska memiliki gengsi yang berbeda, memiliki title yang berbeda dan tuntutan yang berbeda dalam tanda kutip, yaitu adalah sebagai lokal hero dari NTB harus bawa pulang piala dengan mulus baiknya. Apalagi tentunya pembalap ini bermain di daerahnya sendiri di sirkuit Mandalika. Ia memiliki beban, namun nampaknya beban ini tidak akan membebani terlalu berat bagi pembalap ini. Terbukti ia langsung loss, berada pada posisi deretan yang luar biasa. Cepat berada di 3 terbaik. 38. Cepat sekali, luar biasa. 3 pembalap dalam sektor yang sama, Alex. Itulah dia Arai Agaska di Bani Laksana mengambil dari sedikit, memang tidak berada di racing line terbaiknya, namun sekarang memaksimalkan posisi pertama untuk dirinya. Hadirin sekalian, para pemirsa, masuk lagi Fadil Musyafi sepertinya 57 langsung diblokin dengan sangat cantik oleh Arai Agaska di Bani Laksana. Irfan Ardiansyah selalu membuntuti dengan kepakan sayap yang hanya sendirian saja, melawan tajamnya garpu tala dari pasukan dan juga para militeri dari Yamaha di sini. Hadirin sekalian, dan terlihat belum ada nama Robi Sakira
mereka yang berada di barisan terdepan. Betul. Akankah kejutan kembali lagi terjadi untuk dirinya sendiri? Karena setengah perjalanan hampir mereka selesaikan dari total 10 lap. Dan terlihat Arai lagi dan lagi 56. Galang Hendra Pratama bersaing dengan Irfan untuk memperebutkan posisi yang kedua. Memasuki cornering fatal. Cornering yang paling keramat dari Pertamina Mandalika International Circuit. U-turn tajam. Kali ini Arai mulai menjaga pace dengan sangat luar biasa untuk bisa meninggalkan gaya seperti Felix pada saat race pertama kemarin, Bung Ori. Yes, kita nantikan bersama apa yang akan dilakukan oleh Renaldi Pradana. Tiba-tiba juga berada di top 5 deretan pembalap-pembalap yang berada di garda depan. Sementara kami melihat satu kekuatan muncul cepat sekali. Siapakah dia? 57. Lagi-lagi Fadil Musyafi dengan perlawanan yang begitu ketat. Nampaknya pembalap ini pandai sekali mengatur, luar biasa. Arai kembali, Bung. Dan kita akan melihat bagaimana kasih bangau putih Felix Putra Mulya. Felix Putra Mulya satu demi satu ia coba lalui, lap demi lap ia coba mendekat pada rival-rivalnya. Akankah ia berhasil? Irfan Ardiansyah mengambil momen. Belum tepat dan nampaknya lagi-lagi Ondolomon kali ini berada di deretan depan. Fadil Musyafi namun lagi-lagi ada di hadapan Anda. 16 Irfan Ardiansyah, 38 kembali memantik perlawanan adalah Area Gaska di Bani Laksana. Oke, kita perhatikan kawan-kawan. Muhammad Fadil Musyafi, Renaldi Pradana, ada Chandra Hermawan di sana, kemudian Felix Putra Mulya, ada lagi Abdul Gofar Mutaki. 16 saat ini kita perhatikan kekuatan nomor start 16 yang berada di deretan terbaik memasuki tikungan, Alex. Ini dia teman-teman, Irfan Ardiansyah yang selalu memberikan duel panas, jual beli hantaman, overtake demi overtake bersama dengan Arai. Namun mereka tidak boleh terlalu jumawa dengan persaingan mereka berdua. Ada Fadil Musyafi, pebalap muda dari Ondolomon Eleven yang benar-benar memiliki ambisi besar untuk bisa mengganggu senior di depannya. Dan juga ada tepat berada di belakang, yaitu adalah para pesaing yang lainnya antara Riri, Chandra Hermawan. Duo ART juga saling bersaing antara Abdul Gofar dan juga ada Andi Gilang. Sepertinya teman-teman semuanya kita akan menunggu sesaat lagi ter-up to date. Benar sekali, Felix mulai naik berada di urutan yang ke-8-nya. Irfan Ardiansyah yang sekarang sendirian saja, kepakan sayap yang begitu kencangnya terasa mulai tumpulnya dari Garputala. Apakah akan banyak berbicara dari Fadil Musyafi dan juga dari Area Agaska? Kita tunggu saja hadirin sekalian, karena tersisa 4 lap lagi. Di calculate time mereka akan menyelesaikan kurang lebih 5 menit ke depan, di mana ada sedikit manuver yang cukup agresif dari Fadil Musyafi sepertinya teman-teman semuanya. Dan terlihat Arai agak sedikit mengendurkan dari throttle-nya, memberikan kesempatan untuk yang lainnya seperti dari Riri 171 yang juga sudah mulai terlihat lagi dan lagi. Banyak sekali warning. Terlihat nampaknya udah ada 3 kali warning yang didapati dengan nomor 7 sepertinya. Iya betul, dan nampaknya banyak sekali mereka melakukan track limit ya, melewati daerah tersebut. Dan kali ini di 4 lap terakhir akan kita saksikan kemelut yang terjadi, di mana beberapa pembalap sudah terkena peringatan untuk segera tidak mengulangi hal yang sama. Dan di sini kembali kita akan saksikan 38 Area Gaska di Bani Laksana berada pada posisi utama memimpin jalannya perlombaan. Namun sayang sekali pembalap Irfan Ardiansyah terdorong ke barisan belakang. Apa yang akan dilakukan Renaldi Pradana 171, pembalap Renaldi Pradana Yamaha Yamaluk AM STDR RRS saat ini berada pada posisi yang cukup gemilang. Apa yang akan dilakukan saudara dari Renaldi Pradana? Berada pada second place dari pembalap tuan rumah 38 Arai Agaska di Bani Laksana. 56 Galang Hendra. Galang Hendra melakukan power slide seperti dari Ali Satya Mahendra, adiknya sendiri teman-teman semuanya. Dan terlihat kali ini lagi dan lagi Fadil Musyafi, dan juga harus berhati-hati, ada beberapa rider yang mengenai dari 2 warning or 3 warning untuk bisa track limit mereka masing-masing. Jadi terlihat bahwa ada lagi yang berada di depan.
Sendirian saja sepertinya di sini. Hadirin sekalian, para pemirsa cukup tertinggal jauh 76. Nelson Cairoli. Nampaknya dia agak sedikit kesulitan dengan performance motornya di kita sini. berbicara tentang boarding, nampaknya 3 kali diberikan pada beberapa pembalap ya. Seperti nomor 7 ada Trihandika. Sayang sekali Muhammad Diandra Trihandika ini terkena 3 kali warning. Ini tentunya harus benar-benar mengakui ada masalah peringatan yang diberikan. Kembali ke lintasan, Bung, kita akan lihat kekuatan Galang Hendra Pratama di sisa 3 lap terakhir sudah mulai muncul kembali, nampak di deretan depan, dan demikian juga dengan Irfan Ardiansyah. Irfan Ardiansyah tidak akan menyia-nyiakan kesempatan karena mengetahui bahwa 38 ini lawan yang tidak akan main-main, dan bukan main-main, ia berada pada posisi yang sangat signifikan. Lap demi lap kita nantikan power yang dimiliki oleh Rekat Yusuf, Felix Putra Mulya, Gary Salim, serta ada Murobil Vitoni di antara mereka. Oke. High side! Satu yang peserta kita high side di sana harus terjatuh. Sayang seribu sayang, menyesali pergerakan Gary Salim sepertinya. Dari MS Glow Foreman. betul. Terlihat Gary harus high side di cornering dari turn 15. Nampaknya melakukan late braking namun tidak mendapatkan momentum yang tepat. Betul. Sehingga Arai Agaska sendirian saja melesat, dan juga pesaing yang terberat dari Gary Salim tadi yaitu adalah Robi Sakira dan juga ada Rekat Yusuf. Kali ini terbuka chance yang besar. Salah satu kontender yang kuat dari Gary Salim di sana harus gugur sebelum menyentuh garis finish ya. Perhatikan Felix Putra Mulya, Bung, nampaknya saat ini sudah berada di urutan keempat. 306. Si Bangau Putih nampaknya akan mengeluarkan jurus-jurus kemampuannya untuk menyelesaikan putaran yang ada. Akankah jurus sakti dari si Bangau Putih ini akan ditunjukkan untuk menyingkirkan beberapa pembalap? Dan inilah gambaran replay kami. Tidak mendapatkan grip, nampaknya melakukan braking yang terlalu spontan ataupun dadakan sehingga dia terlihat slide gitu ataupun overslide dari motor yang dia gunakan. Sayang seribu sayang, dan inilah dia battle kembali lagi bersama dengan Adil Musyafi lagi-lagi, dan kali ini begitu luar biasa. Adil Musyafi tidak gentar dengan pebalap Eropa kita yang berada di belakangnya, yaitu adalah Arai Agaska di Bani Laksana, di mana tahun ini benar-benar digodoknya untuk Arai dan juga Felix. Hampir Bung ya. Kalau kita perhatikan hampir saja tidak bisa mengendalikan laju motornya dengan baik. Untung dia bisa merespon bahwa ada beberapa rival yang akan menyambarnya langsung. Ada ketegangan. Ratu Kore nampaknya mulai tegang di pinggir lintasan menyaksikan pembalap-pembalap yang tengah beradu kebut. Di sini kita perhatikan 57 masih berada dalam tekanan ada 157 rupanya, Bung. Muhammad Murobil Vitoni yang masih lepas landas dengan speed yang begitu kencang. 171 Renaldi Pradana, 38 Arai Agaska, 08 siapa lagi kalau bukan Chandra Hermawan di yang sana. menjadi tercepat memasuki 1 lap tersisa, di mana waktunya catatan penting dari 1 menit 50.668 didapati oleh Chandra Hermawan. Lagi-lagi jual beli serangan. Kali ini Rere 171, 2 jagoan dari RRS, yaitu ada Felix dan juga Rere mengharapkan besar. Abang Rere Ratu Kore melihat pergerakan dari Rere memiliki potensi yang besar di putaran keempat dari Pertamina Mandalika Racing Series kali ini, teman-teman semuanya. Namun Arai Agaska di Bani Laksana memahami untuk bisa melakukan defense yang sangat kuat dan juga tembok yang sangat kokoh, di mana lokal hero dari kota Lombok ini benar-benar teruji kualitasnya, masih muda, memiliki potensi yang besar, dan terlihat juga Rere menemani dirinya, di mana di urutan kedua Irfan Ardiansyah mulai datang lagi dari belakang. Namun kali ini harus berhati-hati bersama dengan Fadil Musyafi juga akan tampil impresif masuk dalam. Felix Putra Mulya tampaknya dari sisi kanan namun belum berhasil. Ditempel saja begitu cepat. Terbuang sedikit sepertinya Arai Agaska di Bani Laksana, hampir saja terkena gravel trap, namun bisa melakukan save dengan sampai. Riri berada di urutan pertama, Irfan Ardiansyah berada di urutan kedua. Sejauh ini Chandra Hermawan menemani di urutan yang ketiganya. High side kembali, lagi dan lagi high side di tikungan 12. Siapa kegerangan di sana nanti kita akan informasikan untuk teman-teman semuanya. Laju kecepatan yang luar biasa, dan kami ucapkan selamat menyaksikan rekan-rekan dari Niti Racing. Nampaknya sang komando, sang owner dari Niti Racing siang hari ini juga tengah menyaksikan. Sayang sekali saudara, baik kita kembali menyaksikan 306 Felix Putra Mulya sudah berada pada daerah yang begitu panas. Inilah kawah Chandra dibukanya balapan motor Indonesia.
Wow, tampaknya begitu dahsyat. Tekanan demi tekanan. Rere! 171 Renaldi Pradana. Renaldi Pradana berhasil menjadi terbaik pertamanya. Rere pecah telur. Muhammad Murobel Vitone menemani dengan sangat luar biasa. Aray Agaska walaupun hampir saja keluar dari track, dia berhasil mengunci terbaik ketiganya. Dan Felix si Bangau Putih berhasil mendapati terbaik keempat. Sepertinya ini adalah Andi Gilang. Iya, lagi-lagi Andi Gilang nampaknya kurang beruntung ya. Pembalap-pembalap yang ada juga Adenanta nampaknya Bung. 21 ini tidak terlihat pit in di awal. Kemudian ada Muhammad Ramaputra juga harus berada pada deretan-deretan yang tidak nyaman. Chessy Melandri, Abdul Gofar Mutakin Bung nampaknya 79 ya. Yang baru saja terjadi masalah di lintasan. 171 Renaldi Pradana tentunya kami ucapkan selamat untuk pasukan yang membackup dari Renaldi Pradana Susilo atau Rere Yamaha Yamaluk AMS TDR IRC Carglass RRS yang baru saja mencapai posisi terbaiknya di urutan pertama. Kedua ada 157 yakni Muhammad Murobel Vitone Yamaha LFN HP 969 Global Ondolomon. Dan di urutan ketiga ada nomor 138 Putra dari Nusa Tenggara Barat Yamaha Niti Racing di RS Kayaba MFZ Dinavol Privat HDS Racing Aray Agaska di Bani Laksana. Ya itulah kemelut yang baru saja usai. Ucapkan selamat menikmati live report kami, kawan-kawan kami yang ada di Bogor. Baru saja mendapat informasi bahwa rekan-rekan dari Niti Racing juga tampaknya sang owner dari Niti Racing saat ini tengah memantengi jalannya live report kami. Selamat siang dan kami juga menyapa kawan-kawan kami yang ada di Sumatera, saat ini ada di Palembang, rekan-rekan kami yang ada di Lampung, ada di Jambi, di Bengkulu semuanya. Selamat siang Bali, selamat siang teman-teman kami yang ada di Lombok yang tidak bisa hadir langsung. Ya inilah selebrasi kemenangan untuk Renaldi Pradana yang finish terdepan kali ini di kelas National Sport 250 cc. Telah berjuang dengan speed yang begitu kencang, akhirnya masuk di posisi terbaik. Dan sahabat-sahabat yang budiman, sesaat lagi kita akan nobatkan para juara di atas podium tentunya. Masih terlihat selebrasi kemenangan atau euforia kemenangan yang dapat terasa di sana. Sementara ini adalah motor dari 157 Murobel Vitone yang didorong oleh krunya akan menuju ke Pakreme. Dia merupakan pembalap yang berhasil di urutan kedua, ketiga Aray Agaska di Bani Laksana. Kita nantikan bagaimana kondisi terkini di sana. Aray Agaska di Bani Laksana, oke. 14 kali Murobel Vitone tengah berbincang dengan rekan kita Robert Chong yang ada di Pakreme. Oke. Kita masih menantikan sahabat-sahabat dari para kru untuk bisa bergeser tentunya ya. Masih merayakan euforia kemenangan yang begitu terasa di sana. Ini Renaldi Pradana yang baru saja memenangi jalannya race. Kita pastikan saat lagi rekan kami Alexander Tompul yang ada di sana. Oh, nampaknya Felix Putra Mulia ada di sana ikut merayakan kemenangan yang diraih oleh Renaldi Pradana. Kalau dia harus finish di urutan keempat, tapi tentunya harus puas si Felix Putra Mulia ini. Arkana Oktan juga terlihat bersama Rere yang baru saja memenangi jalannya balapan dengan Renaldo Ratu Kore. Oke, baik, kita akan segera bergabung bersama rekan saya Alexander Sitompul. Terima kasih banyak untuk Bung Orin Sugawa, di mana kita sudah menyaksikan dari National Sport 250cc race yang kedua. Panas,
intensitas tinggi dan jual beli overtaking. Itu yang kita saksikan dari lap awal sampai checker flag dibentangkan untuk para juara-juara kita. Langsung saja kita akan melakukan sesi cicet singkat bersama dengan para juara-juara untuk terbaik ketiga terlebih dahulu dengan timnya Yamaha Niti Racing DRS Kayama MMZ Dynavol Privateer HDS Racing Arai Agaska Dibani Laksana. Sabar sebentar, kita interview terlebih dahulu Arai sini. Tahan sebentar saja. Oke, singkat saja Arai. Turn 10 hampir saja kamu kena gravel trap. Apa strategimu tadi supaya bisa kembali lagi ke juara? Are tetap fokus saja dan tadi mengadu late braking. Oke, foto. Kita break dulu sebentar teman-teman. Tenang. Oke. Oke, kita masih live streaming. Mohon maaf. Lanjut ke sini. Lanjut ke sini boleh teman-teman. Saya merasakan euforia yang panas di mana bisa dibilang race 1, race 2 Garputala Yamaha mendominasi. Yamaha. Mantap, luar biasa, dan kita akan langsung panggil untuk terbaik kedua dengan timnya Yamaha LFN HP969 Global Ondolomon Muhammad Murobil Vitoni Sakera. MRS round 4 berhasil 2 kali podium untuk race utama kita. Posisi yang sama, terbaik kedua. Memang cukup kesulitan, sangat-sangat seru. Emang apakah ini adalah sebuah strategi dari dirimu di lap-lap awal selalu berada memaintain untuk melihat para rivalmu berada di depan terlebih dahulu? Pertama syukur alhamdulillah di race 2 ini bisa kembali ke podium lagi. Untuk perjalanan tadi memang dari lap awal sangat kesusahan, namun saya berusaha semaksimal mungkin dan nggak bisa sama rombongan. Dan ya alhamdulillah race 2 ini bisa podium 2. Terima kasih banyak, selamat sekali lagi. Beri tepuk tangan, mana suaranya untuk Robi Sakera. Oke, masih ganti baterai berarti kita, mana teriakannya? Sekali lagi. Oke, tahan sebentar, kita mau live lagi teman-teman, sebentar ganti baterai terlebih dahulu. Oke. Jadi teman-teman semuanya, kita akan melakukan sesi interview untuk terbaik pertama. Tahan, ini pecah telur betul? Betul ya? Karena pecah telur, pas banget Rere, baterainya habis, tahan sebentar. Ini momen spesial, tahan sebentar. Benar. Oke, you are back on the business. Kita akan undang yang berhasil memecahkan telurnya di Mandalika International Circuit, tidak lain dan tidak bukan dengan timnya Yamaha Yamalup AMS TDR IRC Carglass RRS Renaldi Pradana Susilo Rere. Silakan Rere. Selamat. Wow, senyum sumringah yang berbeda dari putaran-putaran sebelumnya, dan sekarang senyummu lebih lega lagi. Terlihat mata berniang-niang di sana. Ingin persembahkan pecah telurmu ini untuk siapa saja? Dan silakan kamu ceritakan semuanya di mikrofon. Ya, alhamdulillah untuk pertama kalinya saya pecah telur di kelas 250 setelah tidak pernah balap. Ini tahun pertama saya untuk memulai yang baru. Saya berterima kasih untuk tim telah mensupport saya dan memberikan saya motor yang terbaik sehingga saya mendapatkan hasil yang maksimal seri ini. Rere belum habis. Gaspol terus. Sekali lagi selamat, dan kita berjumpa di atas podium seremoni. Mana suaranya? Oke. Silakan, kita boleh langsung naik ke atas podium seremoni untuk prosesi dari podium dan juga penyerahan piala-piala terbaik.
Silakan para juara untuk bisa naik ke atas podium. Dan terbaik ketiga yang akan menyerahkan dengan hormat kami undang yaitu adalah Bapak Agus Sukmayadi selaku perwakilan Kepala Dispora Kabit Olahraga. Kami persilakan. Terima kasih untuk Bapak Agus Sukmayadi yang sudah begitu antusias, tidak sabar melihat jagoan-jagoan dari National Sport 250cc. Ya. Hampers dan juga goodie bag jangan lupa untuk langsung diberikan. Terima kasih Bapak. Bapak boleh ke arah saya untuk menunggu nanti kita melakukan prosesi foto bersama. Untuk terbaik kedua dengan hormat saya undang Bapak Bambang Wicaksono selaku Kepala Administrator KEK Mandalika untuk bisa menyerahkan terbaik kedua kita. Silakan. Terima kasih juga untuk Bapak Bambang Wicaksono, Administrator KEK Mandalika. Dan boleh ke arah samping. Dan terbaik pertama yang akan menyerahkan yaitu selaku dari Kepala Dinas Pariwisata NTB yang mewakilkan Gubernur NTB kita yaitu adalah Bapak Ahmad Nur Auli. Dipersilakan untuk bergabung bersama dengan kami. Bapak Ahmad Nur Auli STP, boleh berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Nice. Bapak Ahmad Nur nanti akan memberikan untuk terbaik pertama kita dan juga untuk manajer dari RRS Bapak Firman di sana yang berada di paling sebelah kiri. Silakan diberikan hampersnya. Silakan goodie bag-nya juga. Satu piala lagi Pak, izin untuk manajer di sebelah kiri dari tim RRS ataupun tim dari Rinaldi Pradana. Oke, dan terima kasih banyak. Bapak Ahmad Nur boleh tetap berada di tempat. Silakan saya undang dengan hormat Bapak Bambang Wicaksono dan juga Bapak Agus Sukmayadi untuk bisa berfoto bersama. Pride Girl silakan ditemani para jagoan-jagoan juara kita. Dan saya akan memberikan apa-apa. Inilah dia para juara. Silakan diangkat pialanya tinggi-tinggi. Mana tepuk